Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menyimak nanti video yang akan saya share ini. Eh, Sebelumnya, mari kita mulai aktivitas hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman di perkuliahan KDK. Ya, hari ini masih dengan saya, Ibu Ita Apriliani, dengan materi holistic care. Seperti kita tahu, sebelumnya kita sudah membahas banyak hal, termasuk juga tentang caring, ya. Nah, kali ini saya akan coba bahas tentang materi holistic care. Ya, sebagai pendahuluan, sebagai seorang perawat, Anda akan menjadi pengasuh atau perawat yang harapannya menjadi seorang perawat yang profesional, di mana seorang yang profesional di sini disebutkan bahwa mempunyai hubungan yang dekat, ya, tidak hanya memberikan dukungan secara fisik dan emosional saja pada pasien kita, akan tetapi juga mengajarkan cara untuk mendapat atau mengambil peran aktif dalam menjaga kesehatan, ya. Jadi tidak hanya merawat atau memberikan pelayanan pada pasien, tapi juga pada ranah preventif atau dalam hal ini bagaimana usaha kita mengambil peran aktif dalam mencegah terjadinya sakit, atau bisa dikatakan bagaimana menjaga kesehatan, ya. Jadi yang sehat akan tetap sehat, yang punya resiko sakit akan menjadi sehat, dan yang sudah sakit akan kembali pulih seperti sedia kala. Ya, itu diantaranya sebagai sebuah prolog bahwa peran kita sebagai seorang perawat dalam hal holistic care itu tidak hanya dalam hal merawat, tapi juga menjaga kesehatan. Holistik ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti whole atau menyeluruh. Kesehatan holistik yang dimaksud di sini memandang aspek fisik, intelektual, sosial, budaya, psikologis, dan spiritual dari kehidupan seseorang sebagai suatu kesatuan. Dan ini menjadi sebuah fondasi dasar untuk pengertian holistic care ini, bahwa kita menjadi tenaga profesional yang nantinya merawat pasien, tidak hanya merawat fisiknya saja, tapi juga kita memperhitungkan, mempertimbangkan aspek sosial, budaya, aspek kejiwaan, aspek spiritualnya, dan sebagainya, ya. Jadi tidak hanya satu sisi saja yang kita asuh, kita rawat, tapi juga semua sisi dari seorang pasien. Nah, adapun holistic nursing merupakan semua bentuk praktik keperawatan yang tujuannya adalah membantu kesembuhan seseorang secara menyeluruh, ya. Menyeluruh. Jadi ketika seorang itu sakit, harapannya kita tidak hanya merawat atau berusaha menyembuhkan pasien ini dari sisi fisik saja, tapi dari sisi-sisi yang lain juga ikut terbantu kesembuhannya. Perawat melihat pasien sebagai manusia secara total, di mana ada keterkaitan antara tubuh, pikiran, emosi, sosial atau budaya, spiritual, relasi, konteks, dan lingkungan. Nah, kesemua dimensi ini, ya, tidak bisa kita kesampingkan begitu saja, karena ibaratnya satu tubuh, manakala satu bagian tubuh itu sakit, maka yang lain akan merasakan sakit. Nah, misalnya Anda tergores pisau gitu, ya, yang luka tangannya atau jarinya, tapi kemudian yang mengucapkan sakit gitu, ya, sakit gitu, ya, itu mulutnya. Nah, sama seperti halnya konsep holistik. Dalam diri seorang pasien, ya, tidak hanya fisik saja yang ada, tapi di situ ada jiwa, ada kemudian emosi, ada pikiran, ya, ada lingkungan yang kemudian membentuk seseorang itu bagaimana berespon terhadap sesuatu atau stimulus dari luar, ya. Nah,
ada relasi, ada hubungan dengan orang lain ya dalam konteks sosial, budaya dan sebagainya. Nah, ini menjadi sebuah pemahaman yang harus teman-teman kuasai, teman-teman pahami ya. Ini pengertian yang harus teman-teman pahami sehingga nantinya ketika teman-teman nanti terjun ke lahan praktek, bertemu dengan pasien, melihat pasien secara fisik itu terbaring lemas, tak berdaya di tempat tidur, eh, yang ada di pikiran kita ini bukan hanya sosok tubuh, sosok fisik yang terbaring tidak berdaya di tempat tidur, tapi juga dia punya sisi yang lain, sisi emosional, dia butuh disapa, sisi spiritual, dia butuh disemangati, sisi lingkungan, kita harus memperhatikan, oh ternyata pasiennya tidak bisa tidur karena ruangannya ventilasinya berkurang, ventilasinya kurang dan sebagainya. Sampai hal-hal seperti itu harus kita perhatikan. Nah, dengan begitu perlahan kita berusaha untuk memahami konsep holistik ini menjadi sebuah realita yang nantinya akan mendukung tercapainya kesembuhan untuk pasien. Nah, apa tujuan dari holistic nursing ini? Tujuannya adalah engagement of healing the whole person from birth to death. Jadi, bagaimana kita menyembuhkan seorang secara menyeluruh dari masa dia dilahirkan hingga kemudian meninggal. Ini menurut AHNA ya, American Holistic Nursing Association. Nah, holistic nursing, nah kita melihat di sini dimensi-dimensi dari holistic nursing ini. Jadi memandang seorang pasien itu dari sisi spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan fisik. Jadi sekali lagi, tidak hanya fisik saja yang harus kita sembuhkan ya. Misalnya dia luka, tidak hanya lukanya saja yang harus kita sembuhkan secara fisik, tapi di situ ada spiritual, di situ ada sosial, di situ ada emosional, ada intelektual dan sebagainya. Bagaimana mengcombine ini? Tentunya kita harus paham fisik itu yang seperti apa. Nah, ini biasanya di semester 1 kita bisa pelajari di anatomi fisiologi, kemudian spiritual, nanti kaitannya dengan jiwa, ya ada keperawatan jiwa, ada intelektual, ini masih ada hubungannya dengan fisik, mungkin kita belajar bagaimana anatomi otak dan sebagainya, bagaimana fungsi otak menyimpan memori dan sebagainya, bagaimana seorang itu tumbuh kembang secara intelektualnya, nanti ada di keperawatan anak misalnya. Kemudian emosional, emosional juga nanti ada kaitannya dengan spiritual ya. Nanti bisa belajar di keperawatan jiwa, keperawat psikologi juga ada ya. Mata kuliah yang nantinya akan mendukung pemahaman teman-teman agar mencapai holistik ini ya. Kemudian ada sosial. Lah, sosial ini bagaimana berhubungan dengan orang lain dan sebagainya. Tentunya kemampuan-kemampuan ini juga nantinya bertahap ya. Nah, nanti tinggal teman-teman cermati nih di kuliah, di mata kuliah di semester 1 apa saja ya. Harapannya semakin meningkat semesternya, pengetahuannya semakin bertambah. Jadi bukan berarti mata kuliah yang di semester 1 itu begitu menginjak ke semester 2 mata kuliah yang di semester 1 lupa. Nah, enggak seperti itu ya, teman-teman. Karena nantinya kemampuan pemahaman kalian diawali dari misalnya pemahaman tentang anatomi fisiologi manusia, itu nanti akan berlanjut menuju ke pemahaman yang lebih kompleks, yang lebih sifatnya meluas seperti itu ya. Oke. Standar dari holistic nursing practice menurut AHNA adalah menggambarkan 5 nilai inti dalam keperawatan holistik, meliputi holistic filosofi, teori dan etik, holistic education dan research, holistic nurse self-care, holistic communication, therapeutic, environment, and cultural competency, dan holistic caring process. Ya, dari 5 nilai inti ini semuanya harus kita pahami dan kuasai karena tanpa memahami nilai-nilai ini ya akan sulit
kita menjadi seorang perawat yang profesional. Karena mau tidak mau, yang dikatakan perawat profesional, pastinya dia mempunyai pemahaman yang baik, mempunyai ilmu yang mumpuni dan kompetensi yang nantinya akan menjadikan dia bisa dipercaya dalam memberikan asuhan keperawatan. Nah, holistik filosofi, teori dan etik merupakan praktik perawatan holistik yang didasarkan pada filsafat dan teori holisme dan landasan praktik etis. Meliputi filosofi ya, jadi nanti ada falsafah keperawatan ya, teman-teman sudah mendapatkan pelajaran itu, mata kuliah itu. Nah, di situ kita bisa belajar bagaimana, keperawatan dari sudut pandang filosofinya ya, menolong pasien, ada etika, nanti nilai-nilai etika nanti juga kita akan bahas di mata kuliah ini di pertemuan selanjutnya. Ada teori-teori yang mendasari keperawatan ya, sudah kita pelajari di sebelum UTS ya. Ya, teori-teori itu menjadi landasan bagaimana kita berpikir dan memahami keperawatan secara holistik. Kemudian holistic education and research. Praktik keperawatan holistik dipandu oleh dan dikembangkan melalui pendidikan dan penelitian holistik. Ya, tidak mungkin keperawatan itu bisa berkembang tanpa adanya riset atau tidak adanya pendidikan dan penelitian. Nah, kenapa ilmu itu bisa berkembang? Karena makin ke sini makin banyak perkembangan dalam dunia keperawatan ya, dan itu salah satunya dapat dicapai melalui penelitian. Ya, sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan di bidang keperawatan pada khususnya, dan teman-teman silahkan bisa discovery learning ya, bagaimana kalian mencari terus, bagaimana kalian memuaskan penasaran kalian tentang dunia perawatan, silahkan ya, karena memang sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang berkembang khususnya di dunia perawatan. Dan sekali lagi nilai ini, education dan riset menjadi nilai yang menjadi dasar dari keperawatan holistik. Yang ketiga adalah nursing self-care. Nah, nursing self-care sendiri kalau tidak salah ada teori dasarnya ya, menurut Betty Newman nih kalau nggak salah. Nah, teman-teman bisa flashback lagi di materi sebelum UTS ya. Ada salah satu tokoh yang mempelajari tentang self-care ini. Namun di keperawatan holistik ini kita memang belajar untuk bagaimana mengintegrasi keperawatan diri dan kegiatan pengembangan pribadi dalam kehidupan seorang. Jadi bagaimana seseorang itu merawat dirinya sendiri ya, yang sakit kemudian bisa mandiri, tidak harus tergantung dengan orang lain meskipun dalam kondisi sakit seperti itu. Dan ini menjadi sebuah nilai, sekali lagi nilai yang mendasari pemahaman tentang bagaimana orang itu dipandang secara keseluruhan atau holistik. Yang keempat, holistic communication, therapeutic environment, and cultural diversity. Konsep dasar praktik keperawatan holistik ini mencakup komunikasi, lingkungan terapeutik, dan keragaman budaya. Komunikasi kita sudah belajar di komunikasi keperawatan, kemudian lingkungan terapeutik juga nantinya ini ada kaitannya dengan komunikasi terapeutik ya, lingkungan terapeutik, lingkungan yang mendukung, yang menyebabkan seorang itu makin sehat ya. Nah, contoh misalnya kalian dalam lingkungan saat ini ya, mungkin ada yang kos dan sebagainya. Bayangkan kalau dalam satu kos itu ada yang misalnya seenaknya sendiri tidak mematuhi peraturan kos, misalnya dalam hal buang sampah sembarangan atau bagaimana menata kebersihan di lingkungan kosnya. Nah, ini mau tidak mau akan berpengaruh pada anggota kos yang lain. Ini hanya contoh kecil saja, belum contoh yang lain dalam skupnya misalnya RT, RW, desa, masyarakat, bahkan sampai kemudian tataran negara. Ya, lingkungan-lingkungan yang terapeutik, yang mendukung tercapainya kesehatan, itu juga menjadi salah satu nilai yang mendasari terciptanya holistic care, holistic nursing. Kemudian keragaman budaya. Belum ini kalau kita membahas keragaman budaya, wah ini akan panjang kali lebar ya, karena tiap negara, bahkan tiap suku, tiap etnis itu punya budaya yang beragam ya. Contoh kecil saja di Banyumas gitu ya, satu
satu rumpun Banyumas saja, dari bahasa, dari perlakuan, ada ada adat atau kebiasaan-kebiasaan yang ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, ketika budaya ini kemudian kita kaitkan dengan dunia keperawatan, mana nih budaya yang kemudian mendukung terhadap terciptanya kesehatan atau mana yang, tidak sesuai. Nah, ketika bertemu dengan budaya yang tidak sesuai, bagaimana sikap kita sebagai seorang perawat? Tentunya kita kedepankan komunikasi yang terapeti, yang kemudian tidak menyebabkan seorang itu menjadi antipati terhadap kesehatan itu sendiri, ya. Nah, ini, skop-skop yang mungkin ini baru sekilas saya paparkan di sini. Nantinya, eee pembahasan-pembahasan ini akan jauh lebih mendalam manakala teman-teman nanti akan lanjut ya ke semester berikutnya. Nanti akan semakin memahami, oh ya ternyata komunikasi itu penting. Oh ya ternyata belajar lingkungan terapeutik itu penting. Oh ya ternyata belajar keragaman budaya itu penting. Nah, luar biasanya kalau di keperawatan itu kita pelajari semua. Sehingga harusnya semakin banyak belajar tentang keperawatan, kita akan semakin pandai, semakin pintar, semakin bijaksana dalam memahami kondisi yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang kelima, holistic caring process. Ini merupakan pemahaman yang harus teman-teman pelajari ya terkait dengan proses keperawatan. Ya, praktik keperawatan holistik dipandu oleh caring proses yang dapat digunakan baik secara individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Melalui proses keperawatan dimulai dari pengkajian hingga evaluasi. Mulai pengkajian, ya, mulai pola-pola kebutuhan klien, outcome atau diagnosa, ya, baik aktual maupun potensial, ada rencana asuhan keperawatan hingga evaluasi. Nah, caring proses ini menjadi nilai holistik yang harus juga teman-teman kuasai, ya. Nanti di semester selanjutnya kalian akan bertemu dan akan lebih paham bagaimana caring proses ini. Oke, itu yang bisa saya jelaskan di materi holistic care ini. Semoga sekali lagi tidak puas ya, sehingga teman-teman akan semakin berusaha untuk memuaskan sisi pengetahuannya dengan semakin banyak belajar, semakin banyak membaca dan semakin banyak menimba ilmu di lingkungan ini. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.